siapkan wadah kering dan bersih, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata, kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur dan 130 ml susu cair. Susunya bisa diganti dengan air putih biasa ya. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk menggunakan spatula. Diaduk sampai membentuk adonan seperti ini. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin atau 30 gram ya. Nah, selanjutnya semua bahan ini akan kita aduk dan kita uleni aja menggunakan tangan. Sebentar aja ya, kurang lebih 5-7 menitan. Setelah itu kita akan tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Sementara menunggu kita akan bikin isiannya. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin, panaskan sebentar, lalu masukkan setengah siung bawang bombay yang udah kita potong dadu ya. Ini kita tumis sampai sedikit layu, baru kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang udah kita cincang-cincang kecil ya. Tumis sampai aroma harumnya keluar, kemudian masukkan 1 buah wortel yang udah dipotong dadu. Kemudian tambahkan 180 gram ayam suwir. Ini ayamnya direbus dulu ya, baru disuwir-suwir. Selanjutnya tambahkan sedikit air kaldu atau air biasa, biar nanti bumbu-bumbunya gampang meresap ya. Kita seasoning, tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, kasih sejumput pala dan 1 sendok teh saus tiram. Nah, semua bahan ini kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan ini akan kita matangkan dulu ya. Kita biarkan bumbunya meresap. Ini akan kita tutup dulu dan kita masak selama kurang lebih 3-5 menit ya dengan api yang kecil aja. Nah, ini kira-kira udah meresap, udah empuk ya. Biar tambah wangi, kita akan tambahkan irisan daun bawang. Dan untuk pengentalnya di sini saya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air ya. Nah, seperti ini. Ini gunanya agar nanti isiannya ini gak mencar-mencar ya. Jadi dia menyatu seperti ini. Nah, ini udah selesai ya, kita dinginkan dulu. Untuk menumis ini saya butuh waktu setengah jam aja. Jadi kita masih ada waktu setengah jam lagi untuk mendinginkannya ya. Nah, setelah adonannya didiamkan selama 1 jam, dia akan mengembang ya, seperti itu. Selanjutnya akan kita kempeskan untuk membuang udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian ini akan kita pindahkan ke meja kerja, alas kerja seperti ini. Untuk kita bagi-bagi menjadi 14 bagian sama rata ya. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 30 gram per adonan. Nah, yang nggak punya timbangan, dikira-kira aja sendiri ya bun. Nah, setelah dibagi sama rata, selanjutnya adonan ini akan kita bulat-bulatkan dan kita rounding seperti ini. Kalau nggak bisa ngeronding, dibulat-bulatkan aja ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Setelah selesai, ini akan kita tutup dan kita diamkan lagi selama 20 menit. Lalu kita ambil satu bagian adonan, dipipihkan, kasih sedikit tepung, dan ini akan kita pipihkan menggunakan rolling pin, bentuk memanjang ya, seperti di video. Nah, kemudian kita beri isian kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat yang rapi ya, dan kita gulung. Nah, kayak gini. Lanjut untuk bagian pinggir-pinggirannya nih kita cubit-cubit ya, biar tidak ada adonan yang keluar nantinya waktu digoreng. Nah, seperti ini lakukan sampai semuanya habis ya. Selanjutnya ditutup dan kita biarkan lagi selama 15 menit. Setelah itu kita akan celupkan ke putih telur dan balurkan ke tepung panir. Jadi kita cuma menggunakan 1 telur ya. Yang kuningnya kita masukkan ke adonan, putihnya kita pakai untuk baluran ya. Nah, ini kita balur ke tepung panir sambil sedikit ditekan-tekan biar tepung panirnya tuh lengket dan nggak lepas waktu digoreng. Nah, lakukan sampai semua rotinya habis ya bun.
Satu resep menghasilkan 14 pieces roti goreng isi ayam ya. Kemudian kita goreng rotinya dengan api yang sedang, cenderung kecil aja ya, biar rotinya nggak gampang gosong ya. Oh ya, bagi teman-teman dan bunda-bunda yang baru lihat video ini tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Hidupkan loncengnya biar tiap aku upload video itu ada notifikasinya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini rotinya kita goreng aja sampai kedua sisinya matang merata, dibolak-balik gitu ya bun. Nah, setelah itu tinggal kita angkat dan tiriskan. Sebelum menggoreng sisanya, ini bagian tepung panir yang tertinggal nih boleh kita saring dulu ya. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua ya bun, baunya harum banget, hasilnya luar biasa, ini matang sempurna dan berwarna cantik keemasan ya. Setelah dingin bisa kita kemas di plastik OPP, ini ukuran 8 kali 15 ya. Bisa juga menggunakan ukuran 8 kali 12 biar nggak kepanjangan. Jangan lupa tambahkan stiker thank you biar lebih menarik. Nah, soal rasa ini nggak usah diragukan ya, rasanya enak banget, isiannya tuh luar biasa ya bun, gurih dan juga bikin lagi ya, bikin kenyang juga kalau mau dimakan. Rotinya lembut dan empuk, ini wajib banget dicobain di rumah ya. Nah baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on my next videos. Thank you.